Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data untuk penelitian kuasi eksperimen dengan rumusan masalah apakah media X efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Dalam analisis ini, saya menggunakan data yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang dianalisis meliputi nilai pretest dan posttest. Secara umum, ada dua bagian analisis yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan menguji apakah terdapat peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen melalui perbandingan nilai pretest dan posttest. Yang kedua, saya akan membandingkan nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat apakah hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, kita langsung saja. Saya di sini sudah membuat data dummy yang berisikan 40 responden. Untuk kelompok 1 ini adalah kelas eksperimen, yang kelompok 2 adalah kelas kontrol. Sebelum itu, jangan lupa untuk di bagian kelompok, di value-nya kita tambahkan 1 untuk eksperimen, 2 untuk kelas kontrol. Oke, kalau sudah, karena di sini untuk yang pertama kita hanya menggunakan data kelas eksperimen, maka datanya harus kita filter terlebih dahulu. Caranya, klik data, kemudian select class. Setelah itu klik if condition is satisfied, kemudian klik if. Nah, di sini ketik kelompok 1. Dengan 1. Kalau sudah, klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita closekan saja. Nah, sudah. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti SPSS hanya akan melihat atau membaca data kelas eksperimen atau kelompok 1. Langkah berikutnya, kita buat variabel selisih. Rumusnya itu selisih itu post-test dikurang dengan pretest. Caranya, klik transform, lalu compute variabel, kemudian pada target variabel kita ketik selisih. Nah, kemudian untuk numeric expression ini boleh diketik atau kita masukkan seperti ini, dikurang pretest. Oke, kalau sudah, klik OK. Oke, setelah sudah muncul selisihnya, kita lakukan uji normalitas selisihnya. Caranya, klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu klik explore, masukkan selisih ke kotak dependent list. Oke, kemudian klik plot, histogram, dan normality plot with test. Oke, kalau sudah, kita centang, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini karena data kita itu tidak lebih dari 50, maka kita fokusnya di Sapirowicz. Kalau lebih dari 50, baru kita melihat di Kolmogorov-Smirnov. Nah, data ini bisa kita cut atau kita copy, lalu kita pindahkan di sini. Oke, nah ini bisa kita edit ya Bapak Ibu. Bisa kita hapus saja.
Nah, kita fokusnya di bagian sini. Nah, interpretasinya karena jumlah data kelas eksperimen adalah 20 responden, maka yang kita lihat adalah bagian Sapir-Whorf-nya. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas Sapir-Whorf pada data, selisih pretest dan posttest kelas eksperimen diperoleh nilai signifikansi sebesar, nah, bagian sini sebesar 0,476. Nah, karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data selisih pretest dan posttest kelas eksperimen berdistribusi normal. Dengan demikian, uji beda pretest dan posttest pada kelas eksperimen dapat dilanjutkan menggunakan per sample t-test. Caranya, kita kembali lagi ke SPSS, kemudian kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, lalu per sample t-test. Nah, kita masukkan pasangan pretest dan posttest. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ini salah masuk. Kita ulangi lagi, analyze, compare mean, lalu per sample t-test. Nah, t-testnya kan ada dua nih. Kita masukkan variabel 1 itu pretest, lalu posttest di variabel 2. Oke, kita klik OK. Nah, kita tarik ke bawah. Kita fokus di dua tabel. Yang pertama per sampel statistik, kemudian per sampel test. Nah, ini bisa kita copy, pindahkan ke Word. Nah, oke, kita copy. Saya sudah copy sebelumnya. Nah, ada dua tabel Bapak Ibu, ada per sampel statistik dan juga per sampel test. Nah, untuk per sampel statistik itu kita bisa melihat rata-rata nilai pretest sebesar 59,30, sedangkan rata-rata nilai posttest itu sebesar 80,95. Nah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai sebesar 21,65 poin setelah siswa menggunakan media X. Nah, di per sampel test itu kita bisa melihat nilai seek to tell. Nah, di bagian sini. Nah, itu kurang dari 0,001 karena nilai signifikansinya tersebut lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Dengan demikian, penggunaan media X terbukti dapat meningkatkan hasil belajar Y pada kelas eksperimen secara signifikan. Nah, ada peningkatan hasil belajar yang signifikan pada kelas eksperimen setelah menggunakan media X. Karena hasilnya signifikan, langkah berikutnya kita bisa menghitung n-gain untuk kita mengetahui kategori peningkatannya itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kita kembali lagi ke SPSS. Oke. Rumusnya adalah posttest dikurang pretest dibagi skor ideal dikurang dengan pretest. Caranya kita klik transform lalu compute variable. Nah, target variabel ini kita ketikkan saja n-gain. Kemudian di sininya kita masukkan posttest dikurang
pretest, lalu dibagi 100 karena skor idealnya 100 dikurang dengan pretest. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oh ya, ini kita tutup saja. Nah, ini sudah muncul n-gain-nya. Nah, lalu kita bisa melihat, kita harus cari tahu dulu rata-rata n-gain-nya berapa. Nah, caranya analyze, lalu descriptive statistik, kemudian deskriptif, lalu masukkan variabel n-gain, klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan min-nya. Kita copy, lalu kita pindahkan ke bawah sini. Oke, di sini saya sudah menampilkan nilai kategori n-gain itu. Kalau nilainya kurang dari 0,30 itu berarti masuk kategori rendah. Sedangkan kalau 0,30 atau sama dengan selisih di antara 0,30 dan kurang dari atau sama dengan 0,70 berarti itu sedang. Kalau nilainya lebih dari 0,70 berarti masuk kategori tinggi. Nah, sedangkan kita lihat di deskriptif statistiknya kita itu ada di 0,5458 atau kita bulatkan menjadi 0,55. Artinya nilai tersebut berada pada rentang 0,30 sampai 0,70 sehingga termasuk dalam kategori sedang. Nah, fokusnya di sini ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media X berada pada kategori sedang. Nah, dengan demikian penggunaan media X dapat meningkatkan hasil belajar Y pada kelas eksperimen secara signifikan dengan tingkat peningkatan berada pada kategori sedang. Nah, lalu pada video yang kedua kita akan membandingkan nilai pretest dan posttest untuk maksud saya nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya kita kembali lagi ke SPSS. Nah, berhubung tadi kita sudah memfilter untuk pada SPSS hanya kelas eksperimen saja yang kita gunakan. Nah, untuk video kedua karena kita akan menggunakan data kelas pretest, kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka kita buka dulu filternya. Caranya klik data, kemudian select case. Oke, pilih all case, kemudian klik OK. Ini bisa kita tutup. Nah, kalau centangnya sudah tidak nampak, lalu kita lihat datanya 40, tidak ada coretan di bagian sini, berarti datanya sudah aman. Kemudian langkah kedua, kita bisa melakukan uji normalitas posttest berdasarkan kelompok. Kita perlu mengecek apakah data posttest kelas eksperimen atau kontrol itu berdistribusi normal. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Masukkan, nah ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu, masukkan posttest ke kotak dependent list. Kemudian masukkan ke kelompok, ke faktor list, klik plot, lalu nah ini sudah kita centang normality plot with test, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat di tabel test of normality. Nah, di sini
Sama seperti tadi Bapak Ibu, kalau kita melihat respondennya itu kurang dari 50, berarti yang kita fokuskan di bagian Shapiro-Wilk. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke interpretasi data. Oke, nah sini saya sudah copy sebelumnya. Berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi post-test kelas eksperimen itu sebesar 0,556, sedangkan nilai di bagian sini nilai signifikansi post-test kelas kontrol itu sebesar 0,863. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data dapat disimpulkan bahwa data tersebut, data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berdistribusi normal. Dengan demikian, ini berarti dapat kita lanjutkan menggunakan independent sample t-test. Dengan terlebih dahulu kita akan memperhatikan hasil uji homogenitas melalui Levin test. Nah, ini nanti kita bisa lihat di dalam tabelnya. Oke, kita lanjut ke SPSS. Karena tadi data kita berdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan independent sample t-test. Caranya, klik analyze, kemudian compare mean, lalu di bagian independent sample t-test. Oke, pada bagian test variabel kita masukkan post-test. Kemudian pada grouping variabel itu kita masukkan kelompok. Oke, kemudian define group. Nah, ini sudah kita isi. Grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2, lalu klik continue dan klik OK. Oke, nah kita fokusnya di independent sample t-test. Oke. Nah, ada dua tabel yang kita butuhkan Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat ada grup statistik dan independent sample t-test. Tadi yang saya bilang Levin test itu kita bisa lihat di sini. Oke, ini dua tabel ini kita kopikan, kita pindahkan ke Word. Kemudian dari grup statistik itu kita bisa melihat bahwa rata-rata nilai post-test kelas eksperimen adalah 80,95, sedangkan rata-rata nilai post-test kelas kontrol adalah 69,85. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata post-test kelas eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Selisihnya itu sebesar 11,10 poin. 10 poin. Nah, di independent sample t-test kita bisa melihat bahwa hasil uji homogenitas melalui Levin test nilai signifikansinya sebesar 0,344. Nah, karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen sehingga interpretasi uji T menggunakan baris equal variance assume. Oke, karena ada dua. Nah, kita fokus di bagian sini karena tadi data signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti kita pakai yang bawah. Nah, kalau di sini kita fokus di sig to tail-nya. Hasil independent sample t-test menunjukkan nilai sig to tail-nya itu kurang dari 0,001. Nah, karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media X memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran pada kelas kontrol. Nah, kemudian karena hasil post-test eksperimen dan kontrol itu berbeda secara signifikan, maka langkah berikutnya boleh kita lanjutkan dengan uji N-gain untuk melihat peningkatan hasil belajar. Kemudian kita akan menggunakan kalkulator Cohen untuk melihat berapa besar pengaruh media X. Oke.
Caranya kita kembali lagi. Ini kita hapus saja dulu. Oke. Kita klik transform lalu compute variable. Nah, di sini kan sudah terisi pada kita bisa hapus. Oke. Atau karena tadi kita sudah mengetik ini, kita okekan saja. Oke. Oke. Apakah sudah sampai 40? Oke. Kemudian kita akan melihat rata-rata n-gain berdasarkan kelompoknya. Caranya analyze, lalu compare min, kemudian pilih min, masukkan n-gain ke dependent list, kemudian masukkan kelompok ke independent list. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat fokusnya di bagian report. Nah, ini bisa kita copy. Oke. Nah, berdasarkan hasil perhitungan n-gain, kelas eksperimen memperoleh rata-rata n-gain sebesar 0,54 dengan kategori sedang. Nah, maksudnya di kategori sedang. Kemudian kelas kontrol itu memperoleh rata-rata n-gain sebesar 0,24 dengan kategori rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen itu lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol karena lebih tinggi. Nah, dengan demikian penggunaan media X dapat kita katakan memberikan peningkatan hasil belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran pada kelas kontrol. Untuk memperkuat kesimpulan ini, setelah ini kita bisa lanjut coba menghitung dengan kalkulator Cohen sebagai ukuran besar pengaruh media X. Nah, jangan lupa untuk kita buka terlebih dahulu kalkulator Cohen. Oke, di bagian sini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk grup 1 min dan standar deviasi 1 itu kelas eksperimen, kalau grup 2 itu kelas kontrol. Nah, bisa kita masukkan tadi. Nah, oke. Oh, tadi sudah terlewat. Nah, kita masukkan di tabel grup statistik untuk minnya eksperimen 89,95 kita masukkan, lalu standar deviasinya masukkan juga, lalu kelas kontrol kita masukkan di grup 2. Kalau sudah kita klik compute. Nah, ini supaya lebih mudah kita bagian ini kita cut 135, efek size-nya 056. Nah, kita interpretasikan di bawah. Nah, oke, ini sudah saya pindahkan sebelumnya, fokus di bagian Cohen dan efek size 1356 ini kita bulatkan menjadi 1,36.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan efek size menggunakan kalkulator Cohen diperoleh nilai sebesar 1,356 atau kita bulatkan menjadi 1,36. Nah, nilai tersebut berada di atas kriteria 0,80 sehingga termasuk dalam kategori efek besar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media X itu memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil belajar Y dibandingkan dengan pembelajaran pada kelas kontrol. Dengan demikian, berdasarkan hasil independent sample t-test, Engen, dan Cohen, dapat disimpulkan bahwa media X itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Nah, demikian penjelasan mengenai analisis data kuasi eksperimen untuk menguji efektivitas media X dalam meningkatkan hasil belajar Y. Berdasarkan hasil analisis pada kelas eksperimen itu terdapat peningkatan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Selain itu, hasil perbandingan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nah, hasil perhitungan Engen juga menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen itu berada pada kategori sedang, sedangkan kelas kontrol itu berada pada kategori rendah. Nah, hasil perhitungan kalkulator Cohen juga menunjukkan bahwa pengaruh media X terhadap hasil belajar itu termasuk dalam kategori besar. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa media X itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Nah, semoga video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar analisis data kuasi eksperimen menggunakan SPSS. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.